Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Insya Allah di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai anggaran beban operasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep penganggaran, kemudian anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan sekarang kita masuk ke anggaran beban operasi. Nah, materi-materi minggu lalu merupakan runtutan dari step-step atau langkah-langkah yang memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena itu merupakan serangkaian sistem ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada sedikit tambahan ya untuk materi minggu lalu yang memang eh, hanya bisa disampaikan saat ini mengingat kemarin kita sudah bahas cukup banyak ya. Ibu takutnya ketika kalian dapat materi hitungan terlalu banyak, takutnya kalian pecah fokusnya sehingga ibu yang kemarin tidak dituntaskan sampai selesai. Nah, sebagian ibu masukkan di materi hari ini. Tapi insya Allah materi hari ini tidak akan begitu padat ya seperti minggu kemarin. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai anggaran biaya produksi ya. Ibu flashback sedikit bahwa di anggaran biaya produksi kita melibatkan beberapa anggaran yang harus dihitung. Yang pertama adalah anggaran bahan baku, kemudian yang kedua adalah anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead produksi, di mana anggaran biaya overhead produksi ini adalah anggaran biaya-biaya yang memang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Seperti apa saja, Ibu review kembali ya. Untuk biaya overhead itu, misalnya nih, ada biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa pabrik, biaya listrik, biaya asuransi, dan lainnya. Ya, biaya-biaya lainnya yang memang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, kemarin kita sudah menghitung ya bersama-sama tentang biaya-biaya yang tadi telah kita hitung ya, dari mulai biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi yang terakhir ya. Nah, sebetulnya ada satu langkah lagi yang memang menjadi master dari pembuatan anggaran biaya produksi, yaitu menyatukan semua biaya-biaya yang sudah kita hitung tadi ya, kita satukan dalam satu sheet atau dalam satu lembar laporan ya. Seperti ini. Laporan perencanaan ya. Ini adalah anggaran biaya produksi PT Jaya Selalu periode Januari 2021. Ini lanjutan kasus yang kemarin. Kita minggu kemarin sudah menghitung ya biaya bahan baku, yaitu kain dan kancing, di mana untuk kain dan kancing ini totalnya untuk kain 184 juta, kemudian kancing 27,6 juta, sehingga kita bisa mengetahui subtotal biaya pemakaian bahan baku. Ya, totalnya adalah 211 juta 600.000. Nah, kita semuanya satukan ya. Kemudian setelah ada laporan biaya bahan baku, kita satukan juga biaya tenaga kerja langsung. Untuk Departemen Penjahitan 1.380.000, kemudian untuk Departemen Pengemasan 552.000. Sehingga kita ketahui subtotal biaya tenaga kerja langsung ini tinggal dijumlahkan saja ya, yang dua ini. Totalnya subtotalnya menjadi 1.932.000 ya. Kemudian satu lagi biaya overhead produksi untuk Departemen Penjahitan adalah sebesar 16.471.430, dan untuk Departemen Pengemasan 18.528.570, sehingga bisa kita ketahui subtotal biaya overhead produksinya adalah 35 juta rupiah. Nah, dengan demikian kita mendapatkan yang namanya anggaran biaya produksi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan artinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ini disatukan sehingga diketahui total biaya produksi seluruhnya adalah sebesar ini ya, semuanya ditotalkan. Oke. Dari subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 211 juta 600.000 ditambahkan 1.932.000 dari subtotal biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambahkan juga dengan subtotal biaya overhead produksi sebesar 35
juta rupiah. Nah, semua ini ditambahkan sehingga didapatkan total biaya produksi keseluruhan adalah 248.532.000. Nah, langkah selanjutnya, ini beda bahasan lagi ya, tetapi masih satu sistem laporan ya. Langkah selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi. Nah, setelah kita mendapatkan anggaran biaya produksi, langkah selanjutnya kita bisa menentukan harga pokok produksi dari seragam yang direncanakan untuk diproduksi ya. Nah, bagaimana caranya? Ini formatnya seperti ini ya. Formatnya ada seperti biasa, ada KOP-nya ya, harga pokok produksi PT Jaya Salu periode Januari 2021. Total biaya produksi. Total biaya produksi dapat kita ketahui dari sini, dari total biaya produksi ya. 248 juta sekian kita masukkan ke sini. Ya, total biaya produksi, kemudian jumlah anggaran produksi ya dalam unit ya, unit anggaran. Berarti jumlah unit anggaran produksi berapa unit sih yang akan diproduksi? 2.300 unit ya, sehingga kita mendapatkan yang namanya harga pokok produksi. Caranya adalah total biaya produksi dibagi jumlah anggaran produksi. 248.532.000 dibagi 2.300, maka harga pokok produksinya adalah sebesar 108.057 rupiah. Oke, mudah kan ya untuk yang ini, dan ini sangat mudah kalau menurut Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi baru ya. Oke, materi baru mengenai anggaran beban operasi. Apa sih maksudnya? Beban operasi atau biasa disebut sebagai beban usaha, beban-beban gitu yang biasa diperhitungkan di dalam sebuah produksi ya. Beban operasi atau beban usaha adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kalau kemarin kita bahasnya tentang beban-beban yang berkaitan erat dengan produksi. Nah, kalau sekarang beban operasi atau beban usaha ini di luar ya, di luar kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan. Disebutnya beban operasi ya, yaitu kegiatan penjualan ya, marketing, dan yang kedua adalah administrasi. Contoh kegiatan penjualan adalah penerimaan order penjualan dan pengiriman barang dan jasa, kepada pelanggan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah contoh kegiatan administrasi perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan tersebut memerlukan sumber dana tentunya ya untuk dapat terlaksana, yang pada akhirnya akan memerlukan biaya atau uang ya. Oke. Biaya operasional. Secara umum, beban operasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama, tadi disebutkan beban penjualan, yang kedua adalah beban administratif. Beban penjualan atau biasa kita sebut selling expenses adalah beban penjualan, beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Ini menurut Rip dan Warren dan Dohe 2008, dan ini merupakan beberapa contoh dari beban penjualan ya. Beberapa contoh yang masuk ke dalam beban penjualan. Yang pertama ada gaji wiraniaga atau salesman atau saleswoman mungkin ya. Kemudian komisi wiraniaga, kemudian biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Nah, untuk beban administratif atau administrative expenses adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umumnya yang lain gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Ini menurut pendapat dari Warren dan Duhigg 2008 ya, sama dengan yang ini. Berikut merupakan beberapa contoh dari beban administrasi. Yang pertama adalah gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, dan biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Fokus ke bagiannya ya. Oke, selanjutnya. Untuk beban operasional ya,
lepas ya. Terbagi menjadi 3 ya, seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Itu ada beban operasional tetap, yang sifatnya variabel, dan semi variabel. Ini samalah ya dengan yang kemarin, nggak jauh beda. Kita langsung ke studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. PT Jaya Selalu ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2021 ya, sebentar. 2021 ya. Anggaran beban operasi disusun secara mengelompok ya, ke dalam 2 kelompok beban yang tadi. Maaf, ini kalimatnya agak rancu ya. Anggaran beban operasi disusun dengan cara mengelompokkan beban-beban yang ada. Misalnya bagian penjualan di bagian penjualan, bagian administrasi. Boleh menggunakan langkah seperti itu, tapi boleh juga berdasarkan langkah sesuai dengan data-data secara berurut seperti ini. Ya, boleh misalnya kalian menuliskan keterangan-keterangan atau menyelesaikan studi kasus ini per divisi, boleh juga secara langsung berurut dari keterangan data dari 1, 2, 3, 4, 5 secara berurut. Nah, tadi contohnya kalau per divisi, ini penjualan bulan Januari 2021 ya, sebentar. Oke, contohnya kalau yang untuk dikelompokkan gitu ya, pokoknya data-data atau keterangan disusun, dikelompokkan sesuai divisi. Penjualan dulu, misalnya kita masukin data tentang penjualan. Misalnya penjualan bulan Januari diperkirakan sebesar 500 juta gitu ya. Kemudian kemarin 500 juta apa 600 juta ya? 600 juta ya? Sorry. 600 juta ya? 600 juta bagian penjualan, kemudian gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Ya, kita isi dulu keterangan untuk bagian penjualan. Kemudian bagian administrasi nanti kita masukinnya ke nanti dulu lah ya, kita menyelesaikan penjualan dulu. Boleh seperti itu, kita nyari dulu data yang bagian penjualan. Kalau setelah selesai semuanya sudah kita cari dan urut data-data tentang penjualan, baru langkah kedua adalah kita mengurut data-data untuk bagian administrasi. Tetapi kalau ibu sih lebih enaknya memilih langkah yang kita selesaikan secara berurut. Kenapa? Karena supaya mempermudah memasukkan data sehingga tidak ada potensi pemasukan data yang terlewat. Kalau langkah yang pertama itu biasanya kalau kita yang nggak jeli bisa terlewat. Oke, cara penyelesaiannya seperti apa? Kita kenali dulu ya formatnya seperti ini. Karena untuk anggaran biaya operasi untuk studi kasus ini adalah melibatkan bagian penjualan dan administrasi. Oleh karena itu, untuk beban-bebannya pun kita bagi 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Nah, karena untuk anggaran biaya operasi ini juga sama ya, ada beban tetap dan beban variabel dan juga beban semi variabel. Semi variabel maksudnya beban tersebut ada yang memakai atau menggunakan beban tetap dan juga memakai beban variabel seperti ini nih. Di sini ada beban tetap, ada beban variabel, ada. Berarti ini masuknya adalah beban semi variabel. Oke. Kita lihat untuk keterangan yang pertama. Penjualan bulan Januari 2021 diperkirakan sebesar 600 juta. Penjualan nggak masuk beban ya. Kemudian yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Berarti ini ada gaji tetap karyawan penjualan 5 juta. Oke. Gaji tetap bagian penjualan 5 juta ya. Supaya bisa terlihat lebih jelas ya. Gini aja. Agak besar. Oke. Untuk
gaji tetap di bagian penjualan tadi katanya 5 juta. Kita masukkan ya, 5 juta. Kita tandai ya dengan bold. Berarti ini sudah, ini langkah yang pertama. Kita tulis juga totalnya 5 juta sebelah kanan. Kita tandai, ini yang nomor 1 berarti ya. Kita lihat yang nomor 2, nomor 3 ya, karena tadi nomor 1 hanya keterangan penjualan. Yang ketiga, gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 8 juta rupiah. Bagian administrasi, gaji karyawannya ya, yang tetap nih, biaya tetap sebesar 8 juta. Oke, 8 juta. Sudah masuk, ini yang ketiga. Yang keempat, lihat. Komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Nah, 1% dari penjualan berarti 1/100 dikali 600 juta ya. Berarti berapa nih? Nolnya hilangkan 2. Berarti berapa nih? 6 juta ya. 6 juta untuk komisi karyawan penjualan nih, 6 juta. Karena sifatnya variabel ya, tergantung banyaknya jumlah penjualan yang terjadi, makanya komisinya juga ini bersifat variabel ya, tidak tetap. Ada kalau misalnya ada penjualan, tidak ada kalau tidak ada. Tapi biasanya ada. 6 juta ya. Karena tidak mungkin tidak ada penjualan. Oke. Komisi karyawan penjualan 6 juta. Selanjutnya, nomor 5. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi ya, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 2 juta rupiah per bulan. Beban penyusutan kendaraan ya, di dua bagian. Penyusutan kendaraan nih, masing-masing ya sama besarnya 2 juta. Di bagian penjualan ada, bagian administrasi pun ada beban penyusutan kendaraan. Selanjutnya, yang nomor 6. Beban iklan per bulannya sebesar 3 juta. Kalau iklan tentu saja hanya ada di bagian penjualan ya. 3 juta beban iklan, biaya iklan ya. 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya keterangan selanjutnya nomor 7 ya. Biaya penyusutan peralatan. Sekarang penyusutan peralatan bagi penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya adalah bagian penjualan 2 juta, administrasi 1 juta. Beban biaya penyusutan peralatan. Nah, untuk bagian penjualan tadi berapa? Sorry. Ini ya. Bagian penjualan 2 juta, bagian administrasi 1 juta. Berarti ini 2 juta. Ini juga berarti 2 juta ya. Untuk administrasi 1 juta. Biaya penyusutan peralatan. Oke ya. Kemudian sekarang ke 8 ya. Beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah 500.000 per bulannya. Beban tetap ya, masing-masing 500.000. Listrik tetap ya, masuknya ke tetap berarti. Dan juga yang ini juga sama tetap ya. 500.000. Kemudian sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah Rp 500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 1.000 dan 1.500. Bagian penjualan 1.000 berarti 1.000 kali 500, 500.000. Dan bagian administrasi 1.500 ya, berarti 1.500 kali 500 adalah 750.000. Kita masukkan.
biaya variabel untuk biaya variabel untuk biaya listrik yang bagian penjualan tadi 500.000 ya. Sehingga ditotalkan untuk biaya semi variabelnya adalah 1 juta. Oke. Kemudian untuk biaya variabel bagian administrasi adalah 750.000 rupiah. Sehingga kita dapat biaya semi variabelnya dijumlahkan saja 500.000 tambah 750.000 adalah 1.250.000 rupiah. Nah, untuk subtotal beban administrasi tinggal dijumlahkan saja. Ya, yang ini nih. 8 juta tambah 2 juta tambah 1 juta tambah 1,25 juta. Ditotalkan semuanya untuk subtotal beban administrasi. Nah, untuk subtotal beban penjualan juga ditotalkan semuanya ya, dari sini ke sini. Nah, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya. Kita cek ulang ya, karena tadi ada kesalahan itu. Oke. Kita hitung ulang ya, supaya tidak ada kesalahan dalam penjumlahan dan lainnya. 19 juta ya. Kemudian untuk subtotal beban administrasi sehingga untuk totalnya kita jumlahkan saja. Ini ditambah ini ya. Sorry. Nah, totalnya adalah 31.250.000 rupiah. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa anggaran biaya operasi untuk produk seragam yang sudah direncanakan untuk periode Januari 2021 adalah sebesar 31.250.000 rupiah.